Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita prihatin ya terhadap kejadian yang terjadi yang menewaskan petugas imigran dan menyebabkan luka berat serta luka ringan dari Densus 88. 4 orang teroris warga Uzbekistan kabur dan melukai para petugas yang ada di sana. Kemarin saya sudah angkat beritanya, ada 4 warga Uzbekistan itu ditangkap oleh Densus 88 karena menyebarkan propaganda terorisme di media sosial. Beberapa hari dari penangkapan, tadi malam kejadiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Memang benar-benar namanya teroris. Nggak ada kemudian dia punya peri kemanusiaan. Nggak ada. Yang ada di kepalanya adalah jihad. Apa yang mereka lakukan adalah kebenaran di hadapan Allah. Ya, bukan hanya orang Uzbekistan, orang Indonesia yang punya doktrin itu, ya, yang terpengaruhi terhadap doktrin itu, oleh doktrin itu, bakal punya pemikiran yang sama. Dan di sini kita mesti hati-hati kepada orang-orang yang punya paham radikal, ya, paham intoleran, karena akarnya di sana. Apalagi sudah kemudian teror. Akarnya di radikal dulu, akarnya di intoleran dulu. Maka di sini ketika kita tahu sama-sama bagaimana beratnya menjadi Densus 88, bagaimana menanganinya sangat benar-benar ekstra hati-hati. Lalu ada orang-orang yang berbicara tentang pembubaran Densus. Ini sangat luar biasa. Salah satunya si Fadli John kan. Korban nyawa loh. Taruhannya nyawa. Ngurus teroris itu taruhannya nyawa. Ya, nangkep teroris itu taruhannya nyawa. Karena mereka udah nggak takut mati. Karena apa yang mereka lakukan di benaknya adalah jihad. Dan kalaupun mereka mati, maka itu matinya mati syahid. Ini yang kemudian harus disadarkan kepada masyarakat. Ini penting sekali. Karena akarnya adalah kenapa Uzbekistan, warga Uzbekistan datang menjadikan kemudian Indonesia ladang kaderisasi mereka. Itu karena di kita, ya, di Indonesia lahan subur bagi mereka. Mereka paham, mereka ngerti, mereka tahu bahwa ada potensi orang Indonesia masuk dalam jaringan mereka. Di situ letak masalahnya, saya kira. Jadi peristiwa pembunuhan, peristiwa kemudian melukai petugas, itu adalah bukan akarnya. Akarnya adalah orang kita, ya, orang Indonesia yang gampang kemudian disusupkan paham-paham yang radikal intoleran ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang meninggal, yang sedang tugas itu diampuni semua dosanya. Insya Allah dalam keadaan bertugas membela negara ini. Matinya mati syahid, meninggalnya meninggal syahid. Ya, sedang jihad itu petugas. Ya, kita baca beritanya, saya ya Allah emosi banget mendengar ini. Tiga warga Uzbekistan, jaringan teroris internasional kabur usai lukai personel Densus 88 dan tewaskan staf imigran. Ya Allah. 3 dari 4 warga negara asing
asal Uzbekistan yang ditangkap Densus 88 anti teror Polri terkait dugaan aksi terorisme kabur saat ditahan di ruang detensi kantor imigran. Keempat WNA itu sebelumnya ditangkap Densus 88 pada 24 Maret lalu karena diduga menyebarkan propaganda di media sosial. Adapun keempatnya berinisial BA alias JV 32 tahun, OMM alias IM 28 tahun, BKA 40 tahun, dan MR 26 tahun. Mereka terafiliasi dengan jaringan teroris internasional Katibat At-Tauhid wa Jihad. Ya Allah. Juru bicara Densus 88 anti teror Polri, Kombes Aswin Siregar menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Pada saat itu petugas baik dari imigrasi maupun Densus 88 yang sedang melakukan pengamanan, sedang mempersiapkan makan sahur dan ibadah sholat subuh. Secara tiba-tiba 3 dari 4 WNA melakukan penyerangan terhadap petugas dengan menggunakan pisau dapur yang didapatkan dari pantry. Jelang persiapan sahur, WNA ditempatkan di ruang detensi tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas imigrasi dan anggota Densus yang bertugas di kantor tersebut. Dalam upayanya untuk melarikan diri atau untuk menyerang kemudian dalam rangka melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, seorang petugas imigrasi meninggal dunia. Insya Allah syahid satu kali lagi. Ini petugas ini sedang berjihad. Ini asli berjihad nih namanya. Ya, asli ini berjihad. Menjalankan tugasnya, menjalankan kemudian amanat yang diembankannya. Satu kali lagi berat. Ya, mengurusi, menangkapi orang-orang teroris itu berat sekali. Taruhannya nyawa taruhannya, bukan main-main, nyawa taruhannya. Makanya kalau ada orang yang nyinyir kepada Densus 88, kepada BNPT, ya ini luar biasa. Saya akan sangat marah dan banyak sekali orang Indonesia saya kira akan marah terhadap pernyataan-pernyataan yang, apalagi si Fadlizon bubarkan Densus 88. Apa itu kalimat itu? Dan kurang ajar itu namanya. Betapa berat tugas yang kemudian diemban Densus 88, taruhannya nyawa. Dari peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari petugas imigrasi dan nama Bapak Adi Widodo meninggal dunia, kata Aswin. Selain itu, beberapa petugas mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Secara rinci, ia menjelaskan staf imigrasi bernama Diki Pirsto mengalami luka berat dan saat ini masih dirawat. Selain itu ada pula Supriyatna, seorang staf imigrasi yang mengalami luka ringan. Kemudian dari anggota Densus 88 ada Bribda Dendri yang sekarang masih dirawat dan luka berat. Bribta Bahrain luka berat ucapnya. Jadi kadang-kadang menghadapi orang teroris ini mesti siap pistol. Nggak apa-apa daripada kita yang ketusuk, daripada kemudian kita yang berpotensi hilang nyawanya, dor aja udah. Namanya teroris itu udah nggak bisa kemudian di apa namanya ya dibenarkan secara sederhana, nggak bisa, karena urusannya ideologi, urusannya doktrin, urusannya pandangan menurut dia itu kebenaran. Nah ini masalahnya. Makanya ketegasan Densus ini satu kali lagi perlu di sini. Tapi kan kita lihat situasinya sedang mempersiapkan sahur, sedang mau sholat, otomatis nggak persiapan. Nah ini bisa menjadi perhatian dan menjadi pembelajaran. Kalau sedang menjaga teroris, sedang apapun kondisi dan situasinya, siap-siap pegang pistol. Karena mereka bisa melakukan apa saja. Bahkan pertaruhan nyawa di sana mereka siap. Karena kalaupun mereka hilang nyawanya itu bagian daripada jihad menurut mereka. Ini kan pandangan yang tolol dan konyol. Ya, ini mudah-mudahan satu kali lagi kita doakan yang meninggal. Saya yakin
itu husnul khotimah, sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan satu kali lagi kewaspadaan juga bagi khalayak banyak masyarakat Indonesia, bahwa di sini di Indonesia masih banyak orang-orang yang punya paham radikal intoleran itu. Makanya pemerintah itu mesti tegas. Salah satunya hasil penelitian Gus Islah Barawi, cikal bakal adanya radikalisme, intoleransi, bahkan teroris, itu salah satunya Wahabi, ajaran-ajaran Wahabi. Dan sekarang masih dibiarkan ajaran Wahabi kemudian dikembangbiakan oleh para ideolognya tanpa ada tindakan apapun. Bahkan ada pejabat pemerintah yang malah memberikan panggung kepada mereka-mereka. Maka selama itu dilakukan, ya, ajaran Wahabi diterima dengan baik, maka selama itu pula kejadian kayak gini berpotensi terulang di kemudian hari. Bahkan bukan hanya ini, akan bisa lebih besar daripada ini. Mereka siap mati, orang-orang teroris ini siap mati. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.